I gave you my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yazanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah, guru dan orang tua tercinta yang cintanya menutupi meliputi ruh di dalam cinta kita satu sama lain. Orang-orang yang tentunya sangat mencintai dan membanggakan beliau. Beliau walaupun syariatnya tidak hadir bersama kita, namun hakikatnya beliau berada di dalam kedalaman rasa kita satu sama lain, yaitu Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh umi-uminya, putra-putri, anak cucu keturunannya, keluarga besar Al-Baghdadi senantiasa berada di dalam barokah sehat, tambah-tambah panjang umur. Allah tambah-tambah mustajab doanya. Apa yang beliau programkan senantiasa disukseskan, dikabulkan oleh Allah. Barokahnya semoga Allah alirkan kepada saya, jamaah, keluarga dan anak cucu keturunan kita masing-masing. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, sangat saya taati, guru dan orang tua kita semua, Syekhul Majlis, pengasuh daripada Majelis Zikir Ponpes. Ponpes apa ini ya? Ismatullah Al-Baghdadi. Beliau tidak hanya seorang sahabat, namun sekaligus guru dan orang tua kita semua. Dan beliau pun sangat dekat sekali dengan guru dan orang tua kita yang tercinta, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasyid, yang setiap malam minggu kita senantiasa melaikan barang sampai subuh. Saya kadang suka iri dengan takdirnya Kiai Nasrullah. Betul. Beliau kadang kapanpun, dimanapun, saat apapun dipanggil oleh yang dicinta, guru dan orang tua kita selalu siap sedia. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Saya aja tadi 2 kali muter nyasar, masuk kolong, keluar kolong. Udah gitu yang jemputnya kenceng banget bawa motor. Sampai saya telepon lagi, kenceng banget loh ya, mobil sama motor itu beda. Betul. Apalagi Kiai Nasrullah kadang tengah malam dibutuhin sama Abah untuk nemenin ngobrol, beliau selalu siap sedia. Betul. Sehingga beliau memang sejak dulu sudah mengenal saya, dan alhamdulillah syukur kepada Allah, malam ini Allah takdirkan saya bisa berdiri di Majelis Zikir Ismatullah Al-Baghdadi, Majelis Zikir yang tentunya sangat kita banggakan ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walaupun kemarin sempat saya ragu, saya mau posting di Facebook, saya ragu soalnya istri saya mau lahiran di Serang, di Banten. Saya ragu. Saya ke sana dapat 3 hari, saya ziarah ke makam Syekh Ahmad Rifai sama Syekh Bagus Rofiuddin. Saya mantesi Syekh Abdul Wahab karena dekat dengan wilayah Ponpesnya mertua. Ya Allah, saya tolong bantu istri saya biar cepat keluar tuh jabang bayi. Saya nggak tega ngeluarin, ninggalin pengajian berapa malam saya liburin, malam Senin saya liburin, malam Selasa saya liburin. Betul? Demi apa? Demi menunggu sang buah hati. Karena 2 bulan sudah istri di Banten, suami mah di Kalawang apanya? Panempang garing, pan 2 bulan memberengan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu kemarin malam Kamis saya istiqomah zikir Maulid di Karawang, saya pulang dulu, istiqomah nggak betah. Saya pulang dari Banten malam Rabunya, zikir malam Kamis, hari Kamisnya pas Maulid Nabi Muhammad SAW, brojol tuh jabang bayi dalam keadaan normal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya malam minggu izin sama Abah, saya malam ini nggak bisa melahirkan karena istri saya mau lahiran, padahal belum. Biasanya guru kan diem dulu gitu, itu langsung yaudah. Berarti bener minggu ini istri saya lahiran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lahir
terakhir hari Kamis jam 3:30 kemarin, sehingga malam Sabtu saya bisa menghadiri pengajiannya guru dan orang tua kita semuanya. Tepuk tangan jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya tidak ceramah saat ini, saya hanya cerita. Ternyata kepintaran kalah dengan sebuah pengabdian. Betul? Kalau kita cerita Dzikir Manaqib Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang tadi dikisahkan oleh guru dan orang tua Ki Nasrullah Al-Asyid, begitu banyak katanya aral melintang, tantangan dan ujian di dalam sebuah perjuangan dan pengabdian. Betul? Padahal itu bagi orang-orang yang beriman bukanlah sebuah ujian, bukanlah sebuah hukuman, bukanlah sebuah teguran dari Allah, melainkan bagi orang-orang yang beriman sebagai alamatul hubbu, tanda-tanda cintanya Allah, tanda-tanda cintanya Allah. Di sini banyak saudara saya, para imam-imam manaqib, para kiai yang berjuang di jalan Allah memakmurkan agamanya Allah. Ada Kiai Haji Satria Jasmuni di Lubang Baya, ada Kiai Haji Bram di Bekasi, ada Kiai Fakuri Haq yang setiap malam minggu beliau selalu bersama saya, dan seluruh para imam-imam manaqib dan para tokoh yang berjuang membangun membesarkan agamanya Allah lewat Dzikir Manaqib Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kalau saya mau cerita dulu almarhumah ibu saya Umi Nyai Siti Wartika binti Kini tahun 1999, 20 tahun yang lalu, beliau ibunda saya itu kalau mau dzikir ke Cibitung itu naik truk, naik mobil truk, desak-desakan ibu, desak-desakan begini dalam keadaan punya penyakit yang namanya liver. Liver itu jalan saja bernapas susah, ngos-ngosan, tapi beliau istiqomah. Saya sampai ketika itu saya lagi kerja di sebuah perusahaan PD udang, ngirim ke Jakarta ke Muara Angke. Gaji saya waktu masih bujangan itu udah 150.000 setengah hari tahun 99, udah gede ya. Saya hadir tabligh akbar Abah Romo, dulu Abahnya Junaidi Al-Baghdadi itu disebutnya Romo. Beliau itu semua omongannya diramal orang pakai mesin togel menang semua selapang. Beneran. Saya punya istri 4, cuman pasti kan ada syaratnya. Sama dengan mobil banyak 4, pasti kan ada syaratnya. Itu diramal, dipasangin togel menang semua. Abang ngomelin yang ngobrol aja di pojok, siapa itu yang ngobrol aja, ngomong aja, monyet itu, monyet dipasangin, keluar togel. Di saat itu jamaah, sampai bandar-bandar togel di pesisir utara Kerawang pada bangkrut semua, termasuk bapak saya tukang masang. Iya, akhirnya terjadilah sebuah gerakan Islam yang luar biasa, berbondong-bondong puluhan truk, puluhan mobil di tahun-tahun 2000 mendatangi ponpes yang namanya Pondok Pesantren Barokatul Qadiri, Desa Sukadanau, Cibitung, Bekasi. Orang nggak tahu hujan belok, nggak tahu belok, datang. Saya nanya sama kakek saya yang notabene kakek itu seorang dukun. Tahu dukun? Tahu dukun? Paranormal. Beliau kalau puasa itu dikubur di padi iketan. Dulu mah zaman kalau di Sunda padi dedengan. Itu kalau puasa itu dikubur di padi 40 hari 40 malam, cuma dibuka genteng doang satu. Tuh orang dulu tuh nyari yakin. Hah? Kita mau cuma nyari duit buat ongkos bensin yang ngaji. Ogah bae romanya. Betul apa betul? Orang dulu mah pengen bisa nunjuk peluru jangan keluar. Puasanya sekepal cabe, segelas air. Orang dulu. Betul. Kita mah ya mau ke pasar minggu, Allah sudah bikin motor, betul? Allah sudah bikin mobil, kagak punya mobil, rentalan banyak, betul? Benar-benar diberi kemudahan oleh Allah, tidak bisa sampai live streaming lewat media sosial, lewat media teknologi, betul? Kita bisa ngaji di situ, cuman jangan live streaming handphonenya, dia nama jalan-jalan, betul? Live streaming handphonenya ditaruh ke di atas lemari, lah dia mau warawiri bukannya usul, ayo nuk itu. Daerah nggak live streaming. Alhamdulillah.
Perjuangan di dalam sebuah pengabdian cinta itu tidaklah mudah. Jangankan untuk kita bisa mencintai Rasulullah, mencintai Syabdul Qadir Jilani, mencintai hamba-hamba Allah yang mencintai wali-walinya Allah, itu tidak mudah, wahai saudaraku. Saya demi cinta, karena cinta datang ke sini sampai muter-muter kan tadi prosesnya. Benar-benar segitu, jalan sudah enak, sudah tol, masuk tol, keluar tol, pakai mobil, bisa rokokan. Benar-benar. Lah dulu zaman nyantri boro-boro ngebayang bakal jadi kiai enggak. Saya dulu ngabdinya pelukis panggung, Pak. Pelukis panggung. Kalau mau kliwonan, dekor panggung saya pikirin kemana nih nyari duit buat beli cat. Mondok asal ditengokin orang tua kita yang dimarahin, anak mondok tengokin melulu sama guru. Bukannya seneng. Kalau kiai sekarang kan kalau ada orang tua wali murid datang bawa beras kan seneng banget, sampai disambutnya di depan pondok. Betul, itu mah saya. Kalau abah itu diusir, dimarahin. Sehingga ibu saya asal datang ke pondok melihat anaknya jerawat penuh, sekarang menjaga sarapan kaset bener. Amin Allahumma. Rambut gondrong pada merah, orang dijemur mulu. Kalau mau kliwonan diganti, udah jadi lukisan matahari gede banget tuh 15 meter, suruh dirubah, turunin lagi. Kerja sendiri, mana nyari duit buat beli catnya susah banget waktu itu mah. Nyari-nyari kardus tong-tong gula, dibikin kayak kayu-kayu, biar kita punya guru pantas naik panggung. Abah mau tablik akbar di mana saya naik truk, naik kardus-kardus itu angkleng-angkleng Karawang Bekasi Karawang. Alhamdulillah. Tapi barokahnya alhamdulillah. Wahai saudaraku, kemarin 18 April 2018 saya tahu-tahu kenal seorang di Facebook. Beliau simpati kepada saya, dia minta WhatsApp saya, Kiai, besok Kiai dipanggil ke Istana Presiden untuk mewakili NU Jawa Barat tua. Subhanallah. Ini barokah. Begitu nyampe Istana Presiden, saya ketemu sama Abah. Ya Allah, kok Abah ada di sini? Sampai Abah, kamu ada di sini katanya. Kan? Ini barokahnya Abah. Alhamdulillah. Tukang lukis panggung, tukang megang cat, anjingnya Kiai. Betul. Sekarang bisa ngomong begini. Dulu saya nggak bisa ceramah. Ya Allah, saya pengen bisa ngomong. Gimana caranya? Saya mimpi guru dan orang tua datang pakai baju jenderal, kamu jongkok. Beliau ngerokok, itu rokoknya dimasukin ke kepala saya. Jadi pinter saya ngomongnya. Alhamdulillah. Ini kuasa Allah sebab barokah. Maka selalu saya bilang Allah kuasa merubah yang bodoh jadi pinter, yang tolol menjadi benar. Betul. Gerak daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting di dalam zikir manakib ini sesuaikan di dalam tuntunannya. Yang pertama li abi wa ummi. Betul? Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya kepada orang tua dan ampuni dosa kedua orang tua saya. Kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, jangan diulangi lagi itu dosa. Li ustazi astagfirullahaladzim, kalau sudah mendapat ampunan Allah, jangan bikin salah lagi sama kiai, sama guru. Kalau doanya pengen cepat-cepat dimustajabkan oleh Allah. Yang ketiga, lil muslimin wal muslimat, hati-hati dengan hati sendiri. Kadang orang menghina kita, menghujat kita, itu sebetulnya gerak Allah juga, wahai saudaraku. Orang gak mau ngikut, kita seneng yang baik-baik, tapi orang selalu menilai kita tidak baik. Jangan kesel sama orangnya, sadari bahwa kita memang banyak salah dan dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ingat doanya Nabi Yunus, dimuntahin dari ikan nun karena beliau sujud ketika mengucap la ilaha illa anta. Sadar. Ini istiqomah. Kalau nggak sadar ke situ nggak bakal bener. Apalagi ikut ngaji, ikut zikir, tujuannya pengen kaya, malah jauh tuh kaya mah. Betul? Malah aja. Tapi ketika niatnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi bersama guru dan orang tua kita, Ki Haji Nasrullah Rasyid, insya Allah Allah akan memberikan keridoannya. Sebab ridho itulah ya dunia uhdumi man hodamani. Wahai dunia, tunduklah kepada orang-orang yang tunduk kepadaku. Betul? Di saat kita diuji, anggap saja kita nanam pohon kebaikan, pupuknya itu bau. Betul? Tai kambing, tai sapi, pupuknya. Tapi ketika pohon itu sudah tumbuh, berdaun, berbunga, menebarkan harum mewangi kemana-mana. Betul? Berbuah, biarkan buah itu
buah itu buahnya manis rasanya, bijinya bisa kita tanam lagi menjadi pohon-pohon kebaikan kembali. Alhamdulillah, ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zar'a khairan hasoda gibto, wa man zar'a sarron hasoda nadama. Dunia hanyalah perladangan akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Siapa yang menanam keburukan akan berbuah keburukan. Tinggal kita renungkan di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Betul. Orang yang mengabdi kepada ulama satu saat akan diabdi oleh orang-orang yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, karena saya datang sebagai jaka suara, boleh kalau saya nyanyi? Boleh kalau saya nyanyi? Biar pada ingat sama emak kita banyak dosa, betul? Kayak saya ingat sama istri ya, bagaimana sakitnya ya, ngelahirin, nahan jabang bayi di perut rahim, betul? Selama 9 bulan, coba kalau jadi laki-laki diikat nih buah kelapa di perut selama 9 bulan, kira-kira mau kagak? Nih Pak Haji, betul? Ya kemana-mana bawa kelapa gitu, dagang bawa kelapa, bisnis bawa kelapa, berat nih perut. Coba iman. Makanya katanya orang tua dulu, manusia diciptakan oleh Allah dari sir, rasa. Sebelum jasad kita ini ada, nama kita itu ada sir. Kita ada di alam sir, ada di alam rasa kedua orang tua kita. Sirullah, datullah, sifatullah, asmani Allah, wujud Allah. Sir mani suci, netes air mani, sampurna ning dat mani suci, disempurnakan oleh 4 zat. Angin jadi nafas, api jadi nafsu, air jadi darah dan sumber kehidupan, tanah menjadi daging, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebuah lagu keramat untuk jamaah semuanya. Tepuk tangannya mana? Langsung, ini pakai song. Jadi Syabdul Qadir Jailani itu sehut sakolai, walinya jin dan manusia. Jadi yang main organnya jin aja udah beres. Amin Allahumma. Sebuah lagu agar mengingatkan kita semua betapa luar biasanya pengertian seorang ibu bagi anak-anak. Betapa luar biasanya cinta dan kasih sayang yang abadi dari seorang orang kepada anaknya dan juga pengertian bapak. Semoga lewat syair lagu ini kita semua dapat merenungkan sedalam-dalamnya betapa cinta orang tua abadi dalam segala kehidupan. Ayo yang mau nyawer buat orang, nyawer aja ke atas. Kita durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Bagaimana Syabdul Qadir Jailani? Doa ibu dikabulkan Allah dan bukannya jadi kenyataan.
semua menatap penuh bangga kepada kita anak-anak cucu keturunannya yang selalu mengistighfarkan memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma. Lanjut. Jadi kalau saya ingat almarhumah ibu, satu lagi lanjut ya. Cerita dulu sebentar. Ini tadus binikmah. Jadi ibu itu sakit, koma 20 hari. Mau meninggalnya 20 hari koma. Saya nggak punya duit, namanya anak pulang pesantren dari abah ya. Pulang pesantren kan belum kerja, belum ngapa-ngapain. Sampai saya nyari daun-daunan kadang dikasih beras di jalan sama orang yang ngasih daun-daunan buat mandinya, buat balutnya, buat terapinya. Akhirnya satu ketika saya zikir manakib Syafaqul Jilani yang diamalkan oleh kita semua. Tengah malam habis manakiban ada minyak 1000 bunga, saya beli 3000. Saya doa, ya Allah ya Rob, kalau cinta saya diterima kepada guru dan orang tua, kepada Syafaqul Jilani, kepada Rasulullah, tampakkan kuasamu. Saya udah gak tega melihat ibu saya. Kadang jalan aja air kencingnya itu netes darah. Saya gak tega. Duit gak punya. Kalau mau diambil, ambillah. Biarkan dosanya saya yang nebus ya Allah. Kalau mau disembuhkan, sembuhkanlah. Biarkanlah dosanya saya yang nebus. Itu saya balutkan minyak 1000 bunga. Ibu saya langsung sadar mendoakan saya. Tolong pakai bahasa Sunda. Sing gampang rezekina, sing diangkat derajat Allah. Didoain sama almarhumah ibu. Didoain. Habis itu dia rebahan lagi, keras meninggal dunia. 40 hari kemudian saya mimpi Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi datang bersama kiai-kiai pakai jubah putih semua, 2 bis datang beliau. Tapi Abah pakai kaos oblong, pakai lepis. Abah yang nyupir. Abah turun. Tak, Abah nggak bisa bantu apa-apa. Abah cuman ngasih, Abah cuman bawa kiai-kiai ini. Saya mikir, ini kiai-kiai hidangannya pakai apa? Ada almarhumah ibu saya turun juga dari mobil. Tong, kamu masuk aja ke kamar itu yang sekarang jadi panggung. Jadi rumah saya bongkar, saya wakafkan untuk majlis dikir. Yang sekarang jadi panggung, kamu masuk ke situ. Saya bayangkan panggang ayam, pohon ayam penuh. Saya bayangkan nasi uduk penuh. Alhamdulillah 17 tahun istiqomah, gak pernah kekurangan makanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebuah lagu untuk jamaah semua. Ampunilah. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Habis gelap terbitlah terang, apa ampunilah? Ampuni, biar kita pada ingat sama biar kita ingat sama dosa. Kalau dulu di zaman Wali Songo itu para wali pakai gamelan, makanya jangan salah persepsi. Kenapa sih Kiai Jakaswara kok ceramah bawa organ? Saya pernah mimpi, saya cuma pernah mimpi. Saya mah pokoknya ilmunya dari mimpi udah. Mimpi saya ada rapat para kiai di atas awan jutaan. Ada Abah Junaidi di salah satu kayak itu nanya begini, "Le, kamu mau nyumbang apa buat Islam?" "Seni Pak," gitu. "Ya wis, nanti kamu besar." Alhamdulillah. Enggak tahunya jadi Jakaswara. Cerita Jakaswara, saya zaman jadi ketua koperasi di pinggir Kalimalang. Jadi koperasi itu kan duit banyak, cuman gak dikasih pintu sama abah. Maksudnya biar santrinya kagak tidur kalau malam. Jadi jagain itu duit, kan takut mau pergi juga orang gak dikasih pintu. Satu ketika saya mimpi Roma Irama datang lumpuh mau berobat ke abah. Saya punggu di sini nih Roma Irama. Saya bawa ke abah. Begitu nyebrang lapangan ditebak begini sama abah. Tebak, udah sembuh. Suruh turun lagi Roma Irama, bisa jalan lari lagi dia. Alhamdulillah. Ya makanya sekarang asal nyanyi lagu keramat lagi di kantong, tahu-tahu pembunga jama duit. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Inilah baroh. Habis gelap terbitlah terang aja. Biar pada ingat sekarang kita susah, siapa tahu besok jadi orang kaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tangannya semua ke atas. Wa inna ma'usri yusran. Inna ma'usri yusran. Ini yang selalu diharuskan oleh guru dan orang tua kita, bahwasanya di balik segala kesulitan akan Allah datangkan segala kemudahan. Yakin dan percayalah dengan iman, bangunlah dari kenyataan hidup yang ada. Allah
di dalam doanya Syekh Abdul Qadir Jilani di situ, Robbana, ketika Kiai Haji Nasrullah Rasyid doa, Robbana inna nahnu maglubun fantasi. Jadi dirasakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang kalah ya Allah. Kalah pangkat, betul? Biarpun kita punya pangkat, jangan merasa punya pangkat di hadapan Allah. Kalah pengaruh, kalah harta, kalah benda. Makasih Umi Haja Satria. Ya. Biar kita punya kesaktian, punya apa di hadapan Allah. Ini doanya Syekh Abdul Qadir, doanya Sultanil Aulia, doanya rajanya wali. Betul? Doanya guru dan orang tua kita semua, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau yang sudah sebesar itu saja, setiap malam minggu Allah kirim umat ratusan ribu berbondong-bondong. Doanya beliau, Robbana inna nahnu maglubun fantasi. Ya Allah, saya orang yang kalah, masih ngaku kalah di hadapan Allah. Apalagi kita, betul, ngandelin amalan-amalan yang mana, sholat-sholat yang mana, zakat paling pelit-pelitnya orang. Ayo lo gitu, belah mana jelmana, mau salat hadir jelmana. Betul. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Syahadatnya gimana, tauhidnya mancer apa enggak sama Allah? Kadang di bibir doang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Tuhan saya, tempat saya bersandar. Iya karena budu, iya karena selain. Giliran ada berita corona, paling nyempon. Mana, belah mana jelmana? Belah mana layak corona paling nyempon? Betul, betul. Yang malam minggu di Abah ratusan ribu jamaah desek-desekan saya, lebaran, salaman, bulak-balik, ada yang batuk nyampe begini. Nenek Abah kangen sama Abah. Betul. Kalau orang sian ya tadinya. Bener dah. Jangan-jangan corona, gua mah bengeng. Ya bengeng gua. Anu pesan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Katanya takbir. Setiap sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang punya iman di sawah lagi macul begini, Allah, langsung merinding itu bu. Yang punya iman, Allah, saya ditutupi diliputi, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah menutupi meliputi ruh dan jiwa dan mengetahui yang tidak kita ketahui. Perkara besok ya besok, betul. Perkara nanti ya nanti. Perkara sakit ya sakit, waktunya mati ya mati. Betul? Gak kudu kena corona, lagi jalan kita jembatu memati aja. Alhamdulillah. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, cukup sudah. Biar jamaah pada kangen. Betul? Kan kalau pada kangen, insya Allah kan kalau ada rindu di sini pasti saya juga merasakan rindu. Betul? Betul. Kalau orang sudah menyatu di dalam cinta, katanya abarohaka ala rihika. Betul. Rasaku adalah rasamu, karena kita satu kepada guru dan orang tua kita, satu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, satu kepada Rasulullah, satu kepada Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka saya nyanyi begitu. Kadang ada orang kayak nyanyi dangdut, iri aja mah gua kagak bisa. Betul. Memang gampang nyatuin ceramah sama dangdutan. Benar-benar. Cuman saya suka mikir, giliran manggil dangdut, panggung sekian juta beres, artis sekian juta beres. Kalau bisa yang roknya segini tambah lagi sekian jut. Betul. Soundnya yang mantap beres sekian jut. Giliran manggil kiai dikasih salon ngerebek. Biar manggil jaka suara deh, manusia atau bengek uing beneran nyanyi nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya di Abah, di Al-Baghdadi lihat dong pengajian. Betul. Kalau yang belum nyampe ke sana, waduh ketinggalan zaman. Benar. Sejarah terulang kembali, sejarah besar. Wali Songo saja tidak bisa buat sejarah seperti Al-Baghdadi. Betul. Pernah terjadi di zaman Sayyidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Coba dulu Wali Songo, Sunan Kalijaga bikin wayang, belum ada sound, kayak apa suaranya Sunan Kalijaga? Betul? Belum ada mic begini. Cepot datang, bujrak. Ya,
Ilok suara wali kalah sama gamelan, tidak. Itu di zaman dulu kita sudah ada mic. Kadengian aya pengajian masih tidak datangkan nama torek suara pas itu teh. Benar. Alhamdulillah, zaman dulu kiai dulu kalau udah ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ujung udah dengar. Ada yang ngobrol sedikit, ada dengar. Coba lihat guru dan orang tua kita, Abah Junaid Al-Baghdadi, siapa yang bisik-bisik? Beliau selalu tahu, karena rasa ini nyetrum. Betul? Alhamdulillah. Tapi saya merasakan di sini begitu indah di dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya rasakan di sini auranya luar biasa. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Nasrullah Rasyid. Luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa. Hidup imam-imam manaqib. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Yang benarnya semoga jadi barokah, yang salahnya semoga jadi taufik hidayah bagi saya khususnya. Amin Allahumma. Dan semoga tausiah yang saya sampaikan menjadi sebab taufik hidayah dan juga keberkahan yang Allah alirkan kepada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.